Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut lagi ke fungsi komposisi dan inverse gitu ya. Nah, tapi di bahasan part pertama ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi komposisinya dulu. Oke. Penerapan fungsi komposisi dalam teknologi itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Yang pertama, ini bisa menjadi adalah resolusi gambar ya. Jadi dalam pemrosesan data sistem komputasi gitu ya, pada pemrosesan data, kita seringkali melakukan beberapa transformasi data secara berurutan. Setiap transformasi bisa dianggap sebagai fungsi yang diterapkan pada hasil fungsi sebelumnya. Fungsi komposisi ini sangat berguna untuk menyusun beberapa langkah pemrosesan data. Misalkan, ya, dalam pemrosesan gambar, fungsi fx ini adalah fungsi untuk mengubah gambar menjadi skala abu-abu, dan fungsi gx adalah fungsi untuk memperkecil resolusi gambar. Nah, ketika komposisi fungsi g.fx ini akan menghasilkan gambar yang telah diubah menjadi skala abu-abu terlebih dahulu, lalu resolusinya diperkecil, gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah sistem autentifikasi berlapis. Nah, dalam sistem keamanan komputer, autentifikasi berlapis ini dilakukan dalam beberapa tahap, seperti autentifikasi dengan password, autentifikasi dengan dua faktor atau 2FA, dan validasi biometrik gitu ya. Jadi setiap langkah autentikasi gitu ya dapat dianggap secara fungsi yang diterapkan secara komposisi. Jadi fungsi fx adalah misalkan autentikasi password, dan fungsi gx adalah autentifikasi dua faktor, misalkan fungsi hx itu adalah autentifikasi biometrik gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menambahkan gitu ya, maka komposisi fungsi ini kalau kita gabungkan tiga fungsinya itu mewakili seluruh proses autentikasi, di mana setiap langkah autentikasi ini dilakukan secara berurutan gitu ya. Nah, next, kita kembali lagi ke flashback ke SMP gitu ya. Kalau kalian buka untuk kasusnya himpunan gitu ya. Ini ada namanya injektif, subjektif, bijektif. Apa sih injektif ya? Kalau yang bagian A ini adalah daerah domain, yang B adalah kodomain gitu ya. Dimana setiap domain itu harus memiliki yang namanya pasangan. Kalau kodomain biar aja kalau nggak ada pasangan. Sedangkan subjektif juga wajib memiliki pasangan, baik yang ada di domain dan kodomain gitu ya. Nah, untuk bijektif ini daerah domain dan kodomain masing-masing memiliki pasangannya gitu ya. Oke. Jadi ini tidak ada yang kosong. Next, kalau kita lihat pengertian fungsi komposisi, jadi fungsi komposisi adalah operasi matematika yang menggabungkan dua fungsi untuk membentuk fungsi baru. Nah, pada dasarnya fungsi komposisi ini memproses suatu nilai dengan dua fungsi secara berurutan, di mana hasil dari fungsi pertama menjadi input bagi fungsi kedua. Nah, fungsi komposisi ini ditulis dengan get.fx, yang berarti kita menerapkan fungsi fx terlebih dahulu, kemudian menerapkan fungsi g pada hasil dari fx gitu ya. Oke. Nah, next gitu ya. Kita lihat bahwa notasi fungsi komposisi ini kita gambarkan seperti ini ya. Ada tiga himpunan yang berurutan prosesan dari x ke fx lalu ke gx, gfx gitu ya. Biasanya komposisi dari dua fungsi f dan gx gitu ya, dituliskan sebagai g.fx. Secara matematis itu kita bisa buat bahwa g.fx itu sama dengan gfx gitu ya, tapi berurutan. Artinya kita pertama-tama menghitung fx-nya dulu, lalu menghitung hasil dari fx sebagai input ke fungsi x, atau gampangnya gitu ya, nanti si fx ini itu akan merubah x di bagian fungsi g gitu. Jadi setiap x-nya itu akan menggantikan pada fungsi g. Kita substitusi sifat-sifat fungsi komposisi gitu ya. Ini kita harus perhatikan juga sifat-sifatnya. Yang pertama, kalau kita lihat adalah tidak komutatif, yang artinya komposisi fungsi ini biasanya tidak bersifat komutatif, di mana g.fx itu tidak akan sama f.gx. Maksudnya apa gitu ya? Ketika kalian punya, bentar ya, kita berubah dulu. Oke, misalkan kalian punya sebuah angka gitu ya. Oke, misalkan kalian punya sebuah angka 2x gitu ya, plus 3x. Nah, kalau di aljabar kan ini masih sama aja kayak 3x sama 2x kan. Tapi kalau misalkan di fungsi komposisi itu tidak akan bisa diubah gitu ya. Tidak bersifat komutatif. Berarti ya inilah sifat yang pertamanya. Next, lanjut ke sifat yang kedua gitu ya. Sifat yang kedua ini ya, kalau kita bisa lihat contohnya, f.gx sama dengan fgx sama dengan, kalau misalkan si gx-nya itu adalah x kuadrat, kita tulis, dan jika gitu ya, jika fx-nya itu adalah 2
X plus 3, maka dihasilkan seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan G.fx gitu ya, maka dia akan berbeda nih. 2x plus 3 kuadrat. Jelas berbeda hasilnya ya. Yang satu kuadratnya di luar, sedangkan yang satu lagi itu kuadratnya adalah punyanya si X saja. Oke. Dan sifat yang kedua ini tadi contoh soalnya, sekarang sifat yang kedua itu asosiatif. Nah, fungsi komposisi bersifat asosiatif ini artinya adalah ketika ada h.g.fx gitu ya. Ini bisa kita kurungkan menjadi h.g.fx gitu ya. Jadi kurungnya itu bisa berganti, tapi masih sama. Tapi dia nggak bisa dibolak-balik artinya gitu ya. Jadi urutan penerapan fungsi ini tidak berubah dalam komposisi yang asosiatif. Nah, ada lagi nih yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu adalah memiliki fungsi identitas, di mana jika ix sama dengan x, ini akan menjadi sebuah fungsi identitas sama dengan identitas sebuah fungsi atau f gitu ya. Oke, langkah-langkahnya bisa kita lihat ya, bahwa pertama terlebih dahulu tentukan nilai fx yang merupakan hasil dari menerapkan fungsi f pada x. Yang kedua adalah setelah mendapatkan hasil dari fx, masukkan hasil tersebut ke dalam fungsi g untuk mendapatkan gx. Yang ketiga ya, itu misalkan kalau kalian mau menghasilkan sesuatu, jangan lupa kesimpulannya. Oke, contoh yang pertama, dua fungsi komposisi fungsi. Misalkan kita memiliki dua fungsi, yaitu di mana fx 2x plus 3, sedangkan gx ini adalah x kuadrat ya. Nah, maka komposisi g.fx ini berarti kita menghitung fx-nya terlebih dahulu, kemudian menerapkan fungsi gx pada hasilnya. Contohnya gimana? Jika ada g.fx itu kan sama dengan g fx gitu ya, dimana fx-nya kita masukkan dulu input gitu ya. Nah, setelah itu perhatikan gx sama dengan x kuadrat, dimana kita juga bisa mengganti x ini ya, ganti x ini nih, ganti x ini menjadi 2x plus 3, maka jadi 2x plus 3 kuadrat, atau kalau kita lebih jabarkan lagi, lebih rinci, jadi 4x kuadrat tambah 12x tambah 9 gitu ya. Oke, contoh fungsi yang kedua gitu. Kalau kita lihat diberikan dua fungsi fx sama dengan gx plus 2 dan gx sama dengan x min 4. Nah, tentukan g.fx-nya. Pembahasannya seperti awal gitu ya. Kita akan menginput terlebih dahulu si bagian fx-nya. Maka dia akan menjadi g 3x plus 2, dimana nanti ya yang si gx-nya, x ini itu dirubah menjadi 3x plus 2 gitu ya. Maka akan menghasilkan 3x plus 2 min 4. Kenapa? Karena yang dirubah adalah x ini nih. X ini menjadi 3x plus 2. Tapi jangan lupa kurungnya juga dihadirkan. Maka 3x plus 2 minus 4 akan menghasilkan adalah 3x min 2 gitu ya. Oke. Lanjut ke contoh fungsi yang ketiga. Ini nanti akan ada ditambahkan fungsi eksponen. Apa sih fungsi eksponen? Fungsi yang bertingkat gitu ya. Nah, kita contoh ketiga dulu sebelum ke contoh 4. Diberikan dua fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 2x dan gx sama dengan 2x plus 1. Hitung hasil komposisi dari f.g yang bernilai 2. Nah, ini nih yang bernilai 2. Kita modif sedikit soalnya untuk nilai hasil. Maka kita, kalau tadi g.fx, sekarang kita balik f.gx, akan menjadi fgx gitu ya. Nah, maka kita input dulu nih si gx-nya menjadi 2x plus 1. Nah, nanti sedangkan yang bagian x ini kan ada 2 ya, kita ganti dengan 2x plus 1. Ini akan menjadi seperti ini gitu ya. Ini ada kuadratnya di sini ya, 2-nya kita taruh sini, dan x yang ini dua-duanya itu kita ganti menjadi 2x plus 1. Dan selanjutnya kita jabarkan lagi nih, 2x kuadrat ini menjadi 4x kuadrat plus 2x plus 2x plus 1. Nah, sedangkan ini min 2 kali 2x itu min 4x, min 2 kali positif 1 itu min 2. Maka kalau kita bisa perkecil menjadi 4x kuadrat plus 0x. Kenapa 0x? Karena ada variabel yang sama, yaitu 2x plus 2x yang menjadi 4x dikurang dengan 4x menjadi plus 0x. Maka akan menghasilkan adalah 4x kuadrat minus 1 gitu ya. Oke. Ini contoh yang ketiga, dan contoh yang keempat kita akan masuk ke bagian fungsi eksponennya atau fungsi pangkat variabel x. Diberikan fx sama dengan 3 pangkat 2x dan gx sama dengan 2x plus 1, tentukan fungsi komposisi f.gx gitu ya. Nah, pembahasannya yang pertama adalah f.gx akan menjadi fgx gitu ya.
dan kita input saja si GX yang menjadi F2X plus 1, dimana nanti kita akan ubah ya, tiap pangkat X ya yang ada di Fx itu akan dirubah menjadi 2X plus 1. Jadi seperti ini pangkatnya ya, ini pangkat ya. Lanjut, maka 2 kali 2X itu akan menjadi 4X, 2 dikali plus 1 itu akan menghasilkan plus, nah ini plus 2, maaf ya, ada kesalahan. Ntar kita hapus, fatal, nanti kasihan. Ini plus 2. Oke, karena 2 dikali 1. Next ya, kita lagi. Contoh kelima, fungsi komposisi gitu ya. Misalkan seorang siswa menghitung komposisi f.gx dari dimana fx sama dengan ex ya, atau dan gx sama dengan x kuadrat minus 1 sebagai berikut. Jadi ini adalah hasil pengerjaan siswa gitu ya. Yang ditanyakan adalah apakah perhitungan siswa benar, jika tidak jelaskan kesalahannya gitu ya. Oke, kalau kita masukkan si gx-nya itu adalah x kuadrat min 1 ya. Nah, tetapi siswa salah dalam menyederhanakan ekspresinya menjadi e pangkat x min 1. Nah, ini adalah salah ya. Fungsi eksponen tidak bisa disederhanakan seperti itu. Jadi jawabannya adalah e pangkat x kuadrat minus 1. Jadi seperti ini. Oke. Nah, mencari fungsi fx. Nah, misalkan kamu memiliki f.gx sama dengan hx dan fungsi gx diketahui gitu ya. Tujuannya adalah mencari hx. Maka langkah pertama adalah identifikasi ekspresi dari f.gx yaitu hx. Yang kedua adalah temukan fungsi gx yaitu ekspresi dari gx, dan ketiga adalah substitusi variabel, misalkan u sebagai gx. Dengan demikian f.x itu sama dengan fgx dapat ditulis menjadi fu ya. Dan keempat, sederhanakan fungsi fu dengan mengganti u sesuai hasil dari langkah sebelumnya. Nah, untuk soalnya seperti apa? Ya, misal kamu diberi f.gx sama dengan 2x plus 1, maka gx-nya itu adalah x plus 1, cari fungsi si fx-nya ya. Maka langkah pertama adalah identifikasi komposisi fungsi yang diketahui. Jadi kita udah tahu nih, f.gx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Oke, langkah kedua adalah ketahui bahwa gx sama dengan x kuadrat plus 1. Jadi jika ada fgx itu sama dengan 2x plus 1, maka kita bisa lanjut lagi ke berikutnya ya. Langkah ketiga, substitusi gx x plus 1 ke dalam ekspresi. Misal u sama dengan gx sama dengan x plus 1, maka f.gx sama dengan x sama dengan fu. Kita ketahui bahwa fu sama dengan 2x kuadrat, di mana u itu adalah x plus 1. Ganti u-nya dengan x plus 1 sehingga fu sama dengan 2x kuadrat plus 1 gitu ya. Maka kita ganti nih x yang fu ini ya menjadi x plus 1 akan menjadi seperti ini nih ya. Oke, maka lanjut, untuk mendapatkan fx kita ubah dulu nih x ini menjadi x min 1 pada kedua sisi yang bersamaan. Jadi adil ya, antara kiri dan kanan sama. Jadi fx sama dengan 2 dikali x min 1 kuadrat ditambah 1 gitu ya. Maka akan sederhanakan menghasilkan 2 dikali x kuadrat minus 2x plus 1 tutup kurung tambah 1. Hasilnya adalah 2x kuadrat minus 4x plus 2 plus 1. Jadi hasilnya adalah akhirnya 2x kuadrat minus 4x plus 3. Selesai ya. Nah, mungkin cukup sekian. Jika ada yang bertanya silahkan masukkan ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.